ringkasan gagasan penting yang dikandung oleh acara tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Para astronom mengamati fenomena aneh di dekat planet Jupiter pada tahun 1994 Masehi. Setelah dilakukan analisis mendalam, para astronom menyimpulkan bahwa fenomena itu adalah citra 20 pecahan meteor yang telah hancur berkeping-keping di permukaan Jupiter. Observasi terhadap fenomena ini terus dilakukan melalui teropong bintang teleskop dan satelit luar angkasa yang dikirim ke sana untuk meneliti dampak benturan meteor itu. Akhirnya didapatkan foto bekas tabrakan meteor di permukaan Jupiter. Jelas terlihat kerusakan hebat dan kebakaran yang parah. Wilayah yang hancur pada planet Jupiter akibat ditabrak meteor itu ternyata luasnya sama dengan luas bumi, atau setidaknya hampir sama dengan ukuran bumi. Sesudah melihat langsung fenomena ini, para astronom mulai berpikir keras tentang kemungkinan bumi bertabrakan dengan meteor atau meteor yang menghunjam bola bumi. Para ilmuwan menyaksikan sebuah meteor yang bernama Grand Teton memasuki garis edar bumi. Lantas meteor itu mulai terbakar akibat memasuki lapisan atmosfer, kemudian keluar lagi dari lapisan atmosfer dengan berubah arah. Di sela-sela pengamatan terhadap perjalanan meteor besar yang dinamai oleh para ilmuwan dengan meteor tahun 1998, kalangan cerdik cendekia mendapati bahwa ternyata perjalanannya tepat mengarah ke bumi, berdasarkan hasil studi terhadap kecepatan dan arah geraknya. Banyak ilmuwan memprediksi meteor itu akan menabrak bumi pada tahun 2028 Masehi, jam setengah 2 siang, sesudah zuhur. Diamati pula bahwa meteor itu berubah arahnya sedikit. Para ilmuwan menyebutkan bahwa mereka menemukan hampir 12 jenis meteor berbahaya yang mengancam bumi setiap tahunnya. Rata-rata jumlah meteor yang jatuh menghunjam bumi dari masing-masing jenis itu sekitar 1.500 meteor. Angka ini sangat mungkin bertambah, lebih dari itu. Ada 20 objek tak dikenal atau benda yang tak teramati yang dikhawatirkan akan menabrak bumi. Sebagian astronom bertutur seraya menganalisis fenomena meteor ini. Sebagian meteor telah menabrak bola bumi 250.000 tahun, dan sebagiannya mungkin akan menabrak bumi beberapa minggu lagi. Fenomena jatuhnya meteor tidak mudah diprediksikan dengan tepat. Karena sebagian meteor itu muncul secara mendadak setiap waktu, karena dekatnya lintasan meteor itu dengan area bumi, tidak mudah pula diperhitungkan kekuatan benturan dan dampaknya terhadap bumi. Ilmuwan yang lainnya berkomentar, sesudah dihelatnya pertemuan ahli astronomi yang menghimpun banyak ilmuwan dan cendekiawan didapatkan satu konsensus, merupakan suatu kepastian bahwa kita akan bertabrakan dengan salah satu meteor. Deskripsi imajinatif kalangan ilmuwan terhadap dampak sistematis atas jatuhnya serpihan langit atau meteor terhadap bumi. Hantaman meteor berukuran 1 mil persegi terhadap kota Chicago akan mengakibatkan kehancuran total dan meninggalkan lubang besar di bawahnya. Selanjutnya diikuti bencana susulan berupa kematian massal dan kehancuran pada kota-kota di sekitarnya. Sesudah jatuhnya meteor, terjadi peningkatan suhu dan temperatur beberapa derajat. Jatuhnya meteor itu mengakibatkan lingkaran asap yang sangat tebal dan sangat besar, yang menyelubungi bola bumi dan menghalangi pancaran sinar matahari ke bumi. Asap ini terus menyelimuti bumi dalam kurun waktu minimal setahun. Akibatnya adalah kegersangan pada sawah ladang dan tertutupnya tumbuhan pada seluruh permukaan bumi, baik secara total maupun parsial. Keadaan ini akan mengakibatkan kelaparan yang tak dapat dibayangkan kedahsyatannya dan dampak buruknya. Para ilmuwan menyebutkan bahwa jatuhnya meteor pada masa lalu menjadi penyebab berakhirnya kehidupan di bumi, termasuk juga kehidupan dinosaurus pada masa itu. Seorang cendekiawan mengatakan bahwa satu meteor saja sudah cukup untuk menghabiskan kehidupan manusia. Seorang ilmuwan berpendapat bahwa pada saat-saat pertamanya, meteor yang jatuh itu mampu membunuh jutaan orang sekaligus, secara langsung, karena daya hantamnya. Kami katakan, inilah deskripsi imajinatif terkuat dan terjelas dari para astronom. Deskripsi imajinatif ini, mereka bangun atas dasar apa yang mereka amati sendiri berupa dampak kehancuran yang mereka saksikan sendiri pada tahun 1994 di planet Jupiter. Apa yang terjadi pada Jupiter itu bukan tidak mungkin akan menimpa bumi menurut keyakinan mereka. Data yang saya sebutkan ini didasarkan atas penelitian ilmiah murni, tidak ada hubungannya dengan deskripsi dan keyakinan masa lalu. Dengan memperbandingkannya,
kita akan dapat mengamati seberapa besar kesesuaiannya dengan deskripsi itu dan riwayat-riwayat tentang tanda hari kiamat. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. B. Intisari dari paparan yang sudah disampaikan pada bahasan ini. 1. Jatuhnya potongan atau satu benda langit merupakan salah satu bentuk siksaan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, dan itu akan terjadi. 2. Salah satu umat yang diberitakan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hukuman terhadap mereka dengan batu-batu dari langit adalah kaum Lut. 3. Karakter lontaran bebatuan dari langit itu bukanlah acak dan kebetulan belaka, akan tetapi hukuman dari Allah yang terjadi semata-mata menurut kehendak Allah dan kebijaksanaannya. 4. Ancaman jatuhnya bebatuan dari langit atau serpihan langit itu masih tetap ada sampai sekarang. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa merasa aman dari itu dan merasa takkan terjadi lagi adalah termasuk bentuk kebodohan. 5. Pada sebagian tanda-tanda hari kiamat terkandung petunjuk bahwa jatuhnya benda langit itu akan menimpa individu tertentu dari umat ini. Kita amati dari sejumlah ayat bahwa kejatuhan benda langit itu berkaitan erat dengan jatuhnya potongan atau serpihan dari langit. Dengan kondisi awan hitam yang bertumpuk-tumpuk ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh kalangan astronomis, bahwa jatuhnya satu meteor itu cukup untuk memunculkan lingkaran asap yang tebal, yang menyelubungi seluruh bola bumi, dan menutupi sinar matahari dari bumi. 6. Kita cermati bahwa perasaan aman dari kemungkinan jatuhnya potongan langit, atau benda langit lainnya, yang terjadi pada orang-orang kafir, dan sikap ini telah ditetapkan sebagai sifat keburukan oleh ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka menganggap jauh bahaya yang dekat, dan mengancam mereka setiap waktu, rasa aman ini muncul, karena kebodohan mereka. Dipetik pula pelajaran bahwa kalangan yang paling takut terhadap jatuhnya benda langit ini dan paling sering mengamatinya setiap saat adalah para astronom, itu karena mereka melihat sendiri indikasi dan bukti yang mengukuhkan terjadinya peristiwa itu. B. Aduhan tanda asap dan hubungannya dengan Dajjal, serta dijatuhkannya potongan dari langit. Sudah diketahui bahwa tanda asap dan Dajjal adalah dua tanda dari sekian banyak tanda hari kiamat yang besar. Bahasan ini berisi ijtihad dalam memahami apa yang dimaksud dengan tanda asap. Ijtihad ini dilakukan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat sebagai tambahan. Dengan disertakan sejumlah atsar ulama salaf yang menunjukkan hubungan tanda ini dengan dijatuhkannya serpihan atau potongan dari langit. Kemudian disempurnakan pula dengan sejumlah indikasi yang berkenaan dengan bahasan ini sebagai pelengkap dari pendahuluan keempat pada bahasan yang lalu tentang deskripsi tanda hari kiamat ini dan sisi keterkaitannya dengan tanda kemunculan Dajjal. Tentunya ijtihad ini hanya berupa kemungkinan, bukan kepastian. Penjelasan secara terperinci tentang itu terdapat pada dua pokok pembicaraan berikut ini. 1. Makna terpenting yang dikandung oleh ad-duhun tanda asap dan seberapa jauh keterkaitannya dengan potongan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata, yang meliputi manusia, mengilah siksa yang pedih. Mereka berdoa, wahai pemelihara kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu sedikit, kalian pasti akan kembali ingkar. Ad-Duhan 10-15. Penjelasan rangkaian ayat ini sudah dijelaskan maknanya pada bahasan sebelumnya. Di sana sudah sampai pada kesimpulan, tanda ini tidak terjadi dalam bentuk hakiki seperti yang ditunjukkan oleh pola kalimat pada ayat-ayat di atas. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah yang menyatakan bahwa tanda asap ini ditetapkan sebagai salah satu dari 10 tanda besar hari kiamat. Hal yang membantu kita untuk memahami demikian adalah penjelasan poin-poin penting yang dikandung oleh ayat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, maka tunggulah. Ini merupakan isyarat bahwa tanda ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. B. Penyifatan asap dengan lafal mubin nyata, terang. Maksudnya jelas, padanya ada indikasi asap ini adalah asap yang sebenarnya, asap sejati. Bukan sesuatu yang dihayalkan dalam penglihatan orang seakan-akan itu asap. Jika tidak,
Landai kata itu bukan asap hakiki, niscaya ayat tersebut tidak akan menyifatkannya dengan mubin, jelas, nyata, terang. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa sumber asap tersebut adalah langit, maksudnya ia datang dari atas, tetapi sumber itu tidak harus dari luar lapisan udara atmosfer bumi. Orang yang mengamati metode penjelasan Al-Quran pastilah mendapati bahwa tatkala Al-Quran menceritakan tentang hujan, maka ia menyandarkan sumber turunnya hujan itu kepada langit. Padahal sebenarnya hujan itu dilahirkan di bumi. Akan tetapi turunnya hujan secara normal itu dari atas, sehingga disandarkan kepada langit. Dari ayat ini didapatkan kejelasan bahwa asap itu menyelimuti manusia. Penyelimutan itu mengandung sejumlah makna, di antaranya makna mendatangi, menutupi, dan ketakutan. Maksudnya bahwa asap ini datang kepada manusia, sehingga mereka melihatnya dengan mata kepala mereka. Lantas asap itu menutupi mereka, atau menyelimuti dari atas mereka. Makna-makna ini seluruhnya menunjukkan bahwa asap itu secara syahir dan hakiki menyerubungi di antara manusia atau dari atas mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat. Penyifatan asap dengan siksa yang pedih itu merupakan petunjuk yang jelas. Asap tersebut sebagai hukuman mengerikan yang menimpa manusia, karena yang memberi sifat siksa ini sebagai azab yang pedih dan menyakitkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa manusia kepada Allah agar menghilangkan siksa ini dengan janji bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang beriman mengandung isyarat bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan kejadian yang besar. Manusia tidak mendapatkan tempat melarikan diri darinya kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan mereka seperti keadaan para penumpang kapal yang hampir tenggelam. Lantas mereka mendapati bahwa tiada yang mampu menyelamatkan mereka dari siksa Allah kecuali Allah. Pola kalimat ini menunjukkan bahwa iman mereka termasuk iman karena terpaksa, kokoh ketika terjadi bencana yang dahsyat, tetapi merosot dan hilang ketika aman. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan menghilangkan siksa itu sebentar mengisyaratkan peristiwa ini dekat waktunya dengan kiamat, yang merupakan bencana besar. Inilah makna paling jelas yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut, yang menunjukkan asap sejati yang jelas. Tidak diragukan walau hanya dinyatakan oleh dua orang sekalipun bahwa itu adalah asap. Asap ini akan menerpa bumi dan menutupi pandangan manusia. Menjadi jelas karenanya dengan adanya siksaan besar ini, oleh karenanya orang-orang berlindung kepada Allah, agar Dia menghilangkan azab itu dari mereka. Ayat-ayat tersebut menjelaskan siksaan itu akan hilang sebentar dari mereka, yang menunjukkan sudah dekatnya peristiwa itu dengan hari kiamat. Makna-makna dengan sifat ini belum pernah terjadi, dan isyarat ayat-ayat ini menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Ad-Duhan 44:10. Dari Abdullah bin Mulaikaf, dia berkata, aku berangkat pagi-pagi untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada suatu hari. Lantas dia berkata, aku tidak tidur malam ini sampai pagi. Aku bertanya, mengapa? Dia menjawab, orang-orang berkata, bintang yang berekor muncul malam ini. Aku khawatir bahwa asap itu sudah muncul, maka aku tidak tidur sampai aku memasuki waktu pagi. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Fitan. Dia berkata, atsar ini sahih berdasarkan syarat dua syaikh. Kami katakan, atsar ini sahih dari Hibrul Ummah sang tinta umat. Karena luasnya ilmu sekaligus ahli tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalamnya terkandung beberapa petunjuk agung. Yang paling penting dia mengaitkan antara terbitnya bintang berekor dengan tanda asap yang dianggap sebagai salah satu tanda hari kiamat. Bisa jadi keterkaitan erat antara dua perkara ini menunjukkan karakter hubungan antara keduanya, yakni bahwa terbitnya bintang itu menjadi sebab munculnya tanda asap. Di samping itu di dalamnya juga terdapat tengara tanda asap itu menunjukkan peristiwa-peristiwa masa depan. Jika tidak niscaya Ibnu Abbas tidak akan ketakutan terhadap perkataan orang tentang munculnya bintang itu. Pada hadits ini juga terkandung petunjuk yang menjamin tanda asap itu terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Jika tidak, niscaya ahli fikir dan tintanya umat ini tidak akan mengalami ketakutan terhadap munculnya bintang berekor. Karena dia pasti mengetahui bahwa ada beberapa peristiwa yang belum terjadi sebelum tanda ini, seperti Dajjal misalnya. Ketakutan Ibnu Abbas menjadi dalil yang menunjukkan dia meyakini terjadinya tanda asap itu sebelum kemunculan Dajjal. Ini sesuai dengan hadits
yang berisi 10 tanda besar kiamat yang menyebut tanda asap sebelum Dajjal. Ini juga sesuai dengan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguji Ibnu Sayyad dengan tanda asap, karena anggapan bahwa dia adalah Dajjal. Pernyataan Ibnu Abbas ini juga sesuai dengan deskripsi para ahli astronomi, serta kesimpulan mereka akan terjadinya keadaan yang sangat mengerikan akibat munculnya asap yang menyelimuti bola bumi. Satu keadaan beberapa saat setelah jatuhnya meteor ke bumi. Dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dia berkata, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai munculnya tanda yang menyertai terbitnya matahari. Hair, Abdur Razak pada musyanafnya, dan Duaim dalam Al-Fitan. Al-Bustawi berkata tentang atsar ini, sanadnya sahih, dan para perawinya seluruhnya sikat. Lihat Al-Bustawi, Al-Mahdi Al-Muntasar 220. Atsar yang sahih dari salah seorang ulama tabi'in dan putra dari tinta umat ini mengisyaratkan bahwa salah satu tanda munculnya Al-Mahdi pada akhir zaman adalah terbitnya tanda yang menyertai terbitnya matahari. Perkataan seperti ini, walaupun mauquf, tetapi dihukumi marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkataan yang didasarkan atas sesuatu yang gaib seperti ini, tidak mungkin berasal dari ijtihad atau pemikiran manusia rayi. Dengan demikian pastilah sumbernya itu wahyu. Atsar ini tidak secara jelas menerangkan karakter tanda yang terbit bersama dengan terbitnya matahari itu. Pada sejumlah atsar terdapat berita yang menerangkan apa yang dimaksud dengan tanda ini. Di antaranya adalah atsar yang diriwayatkan dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dia berkata, apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang. Karena itu adalah kedatangan Al-Mahdi. Uqat Ad-Durar 106. Dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, apabila kalian melihat api dari arah timur, selama 3 hari atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad. Uqat Ad-Durar 106. Dari Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, akan muncul bintang dari arah timur, sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang. Uqat Ad-Durar 106. Dari Katsir bin Murrah Al-Hadrami, dia berkata, tanda bencana pada bulan Ramadhan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Nuaim, Al-Fitan 150.